lakal hamdu kama yanbaghi li jalalatmu. Karena kehendakmu jualah kami dapat berkumpul di sini dalam rangka seminar peranan perempuan dan profesionalisme. Karena seminar ini menjadi majelis ilmu yang bermanfaat serta berkahilah semua langkah dan perbuatan kami ini. Jadikanlah semua itu nilai ibadah. Karena kami pengen karyawan kita mendapat support dari istri, dari keluarga, sehingga dia bisa bekerja dengan baik. Jadi platform perusahaan ini adalah smart and happy. Nah, kenapa perlu kami mencantumkan dalam visi perusahaan smart and happy? Karena kami tahu bahwa dengan karyawan kita yang happy, maka dia akan melayani dengan lebih baik lagi. Jadi ini tercermin dari hasil survei kepuasan pelanggan. Jadi survei kepuasan pelanggan itu pelanggan kita beranggapan 90% ini mereka menyatakan bahwa karyawan PDAM telah melayani disiplin, sopan, ramah, kemudian profesional. Jadi itu tercermin juga di dalam kita melakukan survei kepuasan karyawan kita. Jadi 86% lebih di karyawan-karyawan kita merasa puas dengan disiplin yang kita tetapkan di kantor, kemudian dengan atmosfer kerja di perusahaan ini. Alhamdulillah dengan kegiatan yang kita lakukan, dengan strategi manajemen yang kita lakukan, teman-teman ini merasa sudah menyatu, mereka sangat senang sekali bekerja di PDAM Pt Musi Palembang. Dan ini tidak terlepas perannya dari para ibu sekalian. Kenapa? Karena kami berkeinginan kalau suami-suami bekerja di kita mungkin dia kecapekan, stres ya, apalagi di pengadaan ya. Mereka stres sampai ke rumah itu dia bisa recharging lagi energi mereka, bisa recharging lagi value mereka, nilai-nilai mereka. Dan ini kami harapkan dari ibu sekalian, dan kami berharap sangat dengan kegiatan seminar ini akan memberi pengetahuan kepada ibu-ibu, memberi kemampuan kepada ibu-ibu untuk mengelola supaya peran kita sebagai istri ini bisa optimal. Jadi dia membantu dengan tulus, dan itu membuat kita bahagia. Kita melihat orang melakukan giving, memberikan bantuan kepada orang lain, itu membuat kita bahagia. Dan bayangkan kalau itu dilakukan oleh kita sendiri, pasti itu akan membuat kita lebih bahagia. Jadi kami sangat mendorong di perusahaan ini untuk kita selalu membantu perusahaan juga, selalu membantu perusahaan-perusahaan lain untuk bisa bangkit menjadi perusahaan yang baik dan sehat. Kita juga mendorong supaya teman-teman tidak hedonisme itu apa ya? Kita memuaskan keinginan kita, bahagia itu bukan dari kita memenuhi semua keinginan kita. Jadi kita harus membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Keinginan kita punya mobil Ferrari, tetapi kebutuhan kita cukup punya mobil Kijang sudah cukup, itu kebutuhan. Karena apa? Sekarang sudah berkembang ada tren kepada less is better. Semakin sedikit kita memiliki, maka kita akan semakin bahagia. Kita tidak terbebani. Di perusahaan juga kita seperti itu. Kalau ada barang-barang sudah kita jual, kita buang, kita recycle. Seperti itu. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Ibu Evi, pada ibu yang lainnya. Terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlangsung seperti ini. Tidak hanya sampai di sini, dan di depan-depannya kita akan coba lagi kegiatan yang mungkin tidak selalu di ruangan Bu Evi, mungkin kita coba untuk supaya lebih refreshing ya. Karena itu tadi kami sangat berkeinginan para ibu-ibu ini bisa mensupport suami-suaminya sehingga suaminya bisa profesional, bisa bekerja dengan baik. Kami mohon maaf kalau ada beberapa kekurangan dari kami, ada beberapa khilaf dan ada yang tidak bisa diterima, dan mohon maaf untuk itu. Kepada Allah saya mohon maaf. Dengan resmi atas nama perusahaan kami buka kegiatan seminar peran perempuan dan profesionalisme. Ikatan Istri Karyawan PDAM. Banyak harapan sebenarnya dari bapak-bapak terhadap ibu-ibu kita para istri. Jadi jangan menjadi istri yang selalu nyerepet, kata Pak Andi. Jadi rumah itu adalah tempat recharging bagi para suami kita yang sudah bekerja capek, tegang, ya di kantor. Nah, jadi kita adalah tempat untuk membahagiakan. Jadi memang kami ini sudah tidak lagi termasuk di
Dharma Wanita. Tetapi karena perusahaan ini perusahaan daerah, jadi tetap vertikal ke atas ke wali kota. Jadi kami sekarang sudah punya baju sendiri, logo sendiri, panel sendiri, dan ada himne dan mars sendiri. Kemudian semuanya sudah kami penuhi sebagai suatu bentuk organisasi yang berdiri sendiri. Jadi kami, kalau dulu penasehatnya itu adalah Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota, sekarang penasehatnya kami adalah Direktur Utama. Nah, jadi mungkin untuk hari ini yang jelas kami ucapkan terima kasih, dan kami mohon semua ilmunya diturunkan ke kami walaupun cuma hanya 3 jam. Oke, mungkin itu saja saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tidak berlama-lama, maka saya akan memulai saja tema kita hari ini dengan tema yang cukup menarik, yaitu tema yang akan membahas bagaimana seorang perempuan itu bisa berkualitas hidupnya. Happiness itu datang dari diri kita. Nggak usah nunggu nak healing dulu baru happy, ya enggak? Banyak yang TikTok kan nggak ibu-ibu di sini nak healing dulu, healing gitu baru happy. Nggak perlu. Kita ini punya kodrat yang sangat berbeda dengan bapak-bapak. Tapi kita kadang salah mengerti apa sih kodrat wanita sehingga wanita teraniaya. Sering sekali kita harus menyelesaikan semua pekerjaan rumah sendiri karena suami sudah mencari rezeki. Itu istilah yang banyak sekali diaminkan oleh orang banyak. Saya bukannya provokator ya ibu-ibu, tapi saya motivator. Jangan nanti pulang, ya kami tadi dapat dari Bu Evi, katanya kami nih bukannya nak disaro ke pegawai hari-hari. Enggak, bukan itu maksudnya. Jadi kalau kodrat perempuan berdasarkan agama dan juga berdasarkan KBBI Indonesia, kodrat wanita itu hanya 3. Yang pertama, wanita itu harus memiliki kemampuan atau diberikan kodrat yang tidak harus kita hadapi. Yang pertama adalah hamil. Kemarin saya baru baca Ibu Puan Maharani akan mencoba membuat cuti hamil itu resmi 6 bulan. Insya Allah disetujui DPR. Nah itu bagus banget. Kalau 6 bulan artinya anak pasti harus full mendapatkan ASI eksklusif. Senang kan ibu-ibu ya? Pastilah. Apalagi sore lemak buat kita tuh senang biarpun suruh hamil nanti kan. Yang kedua, kita melahirkan. Nah, melahirkan itu kodrat. Dan yang ketiga, kodrat kita itu adalah menyusui. Cuma itu. Jadi kalau kita nggak engkau nggak boleh istirahat, kita tahu, boy, Pak. Bukan kodrat kami itu tuh. Nah, ya gadis-gadis misalnya yang dengar di sini jangan melawan dari awal. Kita catatan dulu, berjanji dulu gitu ya sebelum kita kawin gitu ya. Tidak juga. Kenapa? Karena kita harus bisa bekerja sama sebagai partner. Jadi kalau kita kecapean, suami baru balik sini, mah gue cuci ke piringnya. Tidak juga jadi air. Ya, apalagi kalau Pak Andi sama Bu Gadis ini nggak pernah di luar negeri cuci piring lanang, kali biasa wae masak. Karena udah kata Mbak kami di sana tuh, sama saya juga di sana juga udah kata Mbak. Jadi kalau ke sekolah, suami masak, kita lamarin, sop gak jadi, walaupun nyosok kaleng, ntar itu lah jadi sop. Nah, jadi kita harus tahu persis, kerjasama suami istri itu sebagai partner. Ya, jadi kalau kemarin dengar ada ustazah yang ngomong, ibu-ibu kalau nak nanya, kalau bapak-bapak sudah menunaikan hajat batiniahnya, apa gawenya? Tedo, ibu-ibu kan? Nah itu sebetulnya kita diskusikan. Harus kita diskusikan. Hari begini, walaupun saya sudah usianya menjelang 60 dan saya bahagia, itu harus kita bicarakan karena fisik 60 ini dapat jadi bohongin. Capek. Kemarin seharian dari jam 8 sampai setengah 5 tuh betis, sudah pecah, tegak terus kan? Nah,
Jadi ini artinya fisik kita mesti kita jaga. Ini peranan kita sebagai perempuan tuh kenapa harus profesional. Itu hanya kalau ibu-ibu yang tidak bekerja, ibu rumah tangga dan anggota Dharma Wanita atau anggota IIK atau anggota organisasi wanita. Bagaimana kalau ibu-ibu itu istri, ibu, bekerja, dan anggota organisasi? Berat loh. Berat sekali kita membaginya. Kenapa? Ada profesionalisme yang harus kita jaga. Kenapa mesti profesional? Karena banyak sekali hal yang harus kita lakukan. Nah, bagaimana kodrat dan profesionalisme ini harus kita balancekan. Apa saja yang profesional, apa saja yang utama dari kodrat. Kalau misalnya saya menerima kodrat itu sebagai wanita yang tidak boleh keluar rumah, wanita yang harus patuh semua dari suami saya. Jadi siapa saya ini perempuan yang memiliki kodrat 3 yang tidak bisa kita hindari. Hamil, melahirkan, menyusui. Jadi ini yang harus betul-betul kita perhatikan. Nah kemudian saya mesti tahu kekuatan saya di mana. Makanya ada IIK, ada Dharma Wanita yang sebagai dan sejenisnya. Saya kemarin sempat memberikan juga materi untuk TNI wanita. Kalau tugas, ada yang tugas ke United Nations, ada yang menjadi perbatasan, ada yang menjaga Papua, cewek-cewek itu. Bagaimana? Saya bisa nggak mengukur kekuatan? Kalian TNI hanya kata siap. Nah kita ibu-ibu yang di sini ukur kekuatan. Misalkan Bu Gadis ngomong, kaget kita nak ngadakan acara jam sekian. Bu, aku nih masih punya bayi. Baca enggak untuk kali ini saya tidak ikut dulu aktif, tapi saya support dari belakang. Enggak kena ada Bu Gadis marah. Tetapi harus dikemukakan kekuatan saya apa. Kita tidak boleh malu karena kekuatan dan kekurangan kita itu akan menjadi 2 hal. Yang pertama bisa membranding positif siapa saya kalau saya berkualitas, atau saya membranding negatif ketika apa tugas yang diberikan kepada kita tidak selesai. Pilih mana, ibu-ibu? Lebih baik dari awal kita sudah menyerah. Saya tidak mungkin Bu Gadis karena situasi sekarang tidak memungkinkan saya untuk bisa full melakukan semua kegiatan karena saya masih punya bayi di bawah 6 bulan. Karena empati misalkan seperti itu. Jadi kita ukur yang kedua, Bu, saya baru deteksi ada penyakit yang tidak boleh capek. Padahal saya ingin sekali membantu Bu Gadis. Ungkapkan. Bu Gadis manusia loh. Gak mungkin beliau marah. Ini kau tuh tangan kanan aku udah baca, kau udah boleh. Gak mungkin. Nah kita yang harus sadar kekuatan saya di mana. Saya kemarin seharian di sini sampai setengah 5 malamnya kawan-kawan SMA nonton ayo nyanyi aku kita malam nih. Tidak kau lagi aku nak waktu malam lah seharian aku ngoceh. Ukur padahal healing ya Bu. Nyanyi ini healing sebenarnya, happiness buat kita. Tapi ukur karena besok saya mesti ada di sini lagi. Gak mungkin dong hari ini datang dengan tidak ceria, wajahnya ngantuk, matanya mata panda, kan gak mungkin. Ukur. Nah ini yang saya maksud dengan mengukur kekuatan. Nanti yang diukur juga kekuatan tuh pengetahuan saya sampai mana. Tujuan saya untuk menjadi orang yang berkualitas. Dari ini yang kita lihat, sadari siapa kita. Itu yang paling penting. Bu Gadis duduk di depan situ mendampingi Pak Andi tidak selamanya, tapi berapa tahun lagi. Yang pasti Bu Gadis itu dosen. Sama dengan saya, dosen. Dosen ini pensiun masih lama, 65. Kalau udah profesor, kalau prof kita jadi 70. Kocak diperpanjang 5 kali, 75 nah, udah betul. Artinya kita sadar, saya ini dosen itu lebih susah membuat kesadaran diri. Kenapa? Panutan kita ini banyak loh. Ibu-ibu mungkin profesinya
ada yang kerja di mana jadi pimpinan, kita ini panutan loh. Sadari siapa kita, suami kita siapa, sadari, jangan karena olah kita sehingga nama suami pun ikut tercoreng. Sadari personality kita ini membawa dampak terhadap keluarga kita. Masih ingat berapa tahun yang lalu ada tentara yang kolonel diberhentikan karena istrinya mencaci maki presiden? Jangan terjadi dengan kita. Sadari, kita tidak suka, jangan upload. Tanam di sini, kamu mulut itu nak caci maki, gitu kenal lidah. Kalau dia jadi presiden itu melo apa? Nonton, tahan mati-matian. Nah, tunggulah 2024 ini terjadi lagi. Banyak yang ibu-ibu ini dia tidak tahan mengelola emosi diri nak ngocet. Kalau bu teriak keselonyan, kalau ngomong dia lagi ada masalah tuh, ya sudah tidak kalah deh, aku diem baik. Nah, habisnya di situ gitu ya. Kami ini pekawan lama, jadi ngomong itu lah. Istri misalnya level kan ada direktur, ada manajer, ada asisten manajer, atau misalnya kepala dinas, ada wakil, ada juga kasih, ya, ada kabak, misalkan seperti itu. Kita harus tahu posisi saya di mana. Mau tidak mau, sadar tidak sadar, jabatan suami mempengaruhi situasi kita dalam organisasi. Saya pernah jadi anggota Dharma Wanita. Waktu terakhir saya anggota Dharma Wanita di Kementerian BUMN ketika suami saya jadi deputi. Saya tahu cuma eselon 1 masih ada ibu menteri, nggak mungkin dong kita melebihi ibu menteri. Jadi kalau kita nak datang ke ngintip, dia pakai baju apa? Jangan kita melebihi. Karena ibu menteri kami itu umurnya santainya, pakai sepatu Keds, pakai jeans, bawa tas, ya tas mahal, memang miliar-miliar ya, biar kalau urusan dia itu. Cuma kita tidak boleh biar dia mah itu. Nah, jangan minimal kita tidak membuat suatu keadaan yang tidak menyenangkan. Sebelum ada berita kita diam dulu, Bu. Apa yang bisa kami lakukan? Berinisiatif. Tadi organisasi ini yang dibutuhkan tuh inisiatif, jangan nunggu. Karena kalau kita menunggu belum tentu pimpinan kita, ketua organisasi wanita itu mampu memikirkan semuanya. Pasti ada miss-nya, pasti ada yang ketinggalannya. Kalau kita berdiskusi, kita buka, kira-kira apa nih lagi anak kita gawe ini? Saya tahu persis gayanya Bu Gadis, cuma itu apa dia lagi? Oh, anak kita gawe ini cuma tahu dulu itu gaya Bu Gadis, tahu persis karena memang itu seperti itu. Malah enak loh sebenarnya. Bahasa gaul, bahasa aku adonyo. Nah, jadi kalau kita berbicara seperti ini, saya di posisi menolak. Gitu. Janjian kemarin sama Bu Gadis emang 8.15, ayo di sana ya Dek, sip. Benar 8.14 sampai depan saya turun. Nah, masuk dulu udah nunggu Bu Gadis deh. Enggak lama sudah tanggal 8.15. Nggak telat semenit lah, boleh lah semenit, ada di masalah lah. Akhirnya saya yang menyambut Ibu Gadis tadi. Nah ini sebetulnya kan apa ya, alam bawah sadar ini sangat penting loh. Saya ulangnya sekali lagi ya, jangan hanya berpikiran bagaimana saya bertindak dengan orang lain, tapi kelola di dalam alam bawah sadar kita supaya kita ini punya kekuatan yang standar. Nah, bawah sadar kita, bawah sadar yang pertama yang harus kita kembangkan adalah pola pikir. Nih, pola pikir ini sebenarnya ngomong berpengaruh tidak karena dia berpendidikan tinggi? Tidak. Berpengaruh tidak dengan umur? Tidak. Yang berpengaruh itu pola pikir itu hati. Yang pertama, percaya diri yang itu ecak-ecak paca, awak gak paca. Tapi kalau percaya diri, kita memang bisa dan tingkah laku orang lain. Tapi positif thinking, kalau saya jadi mereka, saya mesti bagaimana? Pasti kan?
Kompetensi manusia itu ada 3. Aku nak nanya dulu, yang mana yang paling penting? Pengetahuan, keahlian, atau sikap dan tingkah laku dalam bermasyarakat? Sikap dan tingkah laku. Karena itu yang terlihat. Nak dokter lah tahu aman mulut kita keluarnya kebun binatang. Kabeh mengakui kita dokter, usianya sekolah mahal-mahal. Keahlian, bisa jadi misalnya dia pandai pidato. Tadi MC bagus banget, menjadi MC yang bagus. Keahlian, tapi kalau dia ngomong sama kamu, kau semuanya hilang bagusnya MC. Ini kompetensi manusia selagi kita hidup. Ya, kompetensi selagi kita hidup yang nanti kita bawa sampai kita tiada. Apa itu ujungnya? Nama baik dan doa orang banyak. Yang pertama kita membahas tentang pengetahuan. Tolong saya anakku. Ya. Pengetahuan bisa didapat dari cara formal sekolah. S1, S2, S3, S-tong-tong, itulah SS-an tadi, formal, kursus, sertifikat. Yang kedua dari mana? Informal. Hari ini kita ngobrol atau diskusi sama pimpinan, diskusi sama Bu Kadis, diskusi sama dengan ibu-ibu dan wanita. Bu, kami ini punya pengalaman namanya. Selalu ibu megang organisasinya, aku lah yang ibu lakukan. Tidak masalah. Itu soft skill. Soft skill yang harus kita tahu bagaimana kita menempatkan diri ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini soft skill penting sekali. Jadi kalau kita mendidik anak kita, ibu-ibu semua, boleh sekolah setinggi-tingginya kemana saja, jangan lupa ajarkan bagaimana dia menghargai orang lain. Ada yang tahu apa yang membedakan sikap dengan perilaku? Sikap itu adalah niat sebelum kita menyampaikan respon. Jadi kalau misalnya saya ketemu dengan ibu di jalan, perasaan saya ingat pernah ketemu di mana ya, saya mau senyum tak? Mau senyum itu sikap. Tapi ketika saya senyum, itu namanya perilaku. Paham deh ibu? Jadi sikap itu sebelum muncul, sebelum kita keluarkan niat saya merespon itu mana kita melihat bawah sadar, alam sadar, kompetensi. Nah sekarang bagaimana menjadi profesional? Yang pertama, kita harus berdedikasi dimanapun kita berada. Sebagai anggota IIK, sebagai anggota Dharma Wanita, misalnya ada Persib, ada sebagainya, berdedikasilah penuh sebatas kemampuan kita. Tolong digaris bawahi, sebatas kemampuan. Jangan demi dibilang kita orang rajin, selalu ikut kegiatan full time, keluarga terbengkalai. Tidak. Sebatas kemampuan, karena mungkin kita punya anak berkebutuhan khusus. Mungkin di rumah kita ada orang tua yang tinggal dengan kita yang sakit. Sampaikan. Saya punya teman satu, teman SMA, dia tinggal cuma sama ibunya. Ibunya sudah 97 tahun. Dia guru. Jadi ibunya tidak ada yang menunggu karena kemampuan seorang single parent ibu-ibu, seorang guru berapa income-nya kalau untuk mencari ART atau babysitter untuk ibunya. Setiap mengajar ibunya dibawa di mobil. Sahabat saya, nanti foto mama tidur, pintu dibuka sedikit, AC dihidupkan setiap hari. Jam istirahat dia ke mobil, nyuapin mamanya. Surga apa lagi itu? Sehingga kalau ada kegiatan apa-apa dia selalu ngomong, maaf saya nggak bisa ikut karena saya tidak mungkin meninggalkan ibu saya. Nah ibunya teman-teman, udah yuk kita kesana aja yuk ke rumahnya dia supaya dia bisa ikut. Nah ini yang namanya bagaimana kita profesionalisme dalam situasi. 20 yang berhubungan dengan peranan perempuan, 20 yang berhubungan dengan profesionalisme. Kata saja, misalnya
dedikasi, dibagi ya, profesionalisme di baliknya. Nggak boleh ngontek revisi, ayo kerjakan sendiri-sendiri. Karena saya sudah minta sama panitia penyelenggara supaya pakai meja, makanya dikasih meja supaya bisa jawab. Tidak lain saja cuma kata ya, bukan cerita, kata. Misalnya tadi kan dedikasi, satu itu kan untuk profesional misalkan. Peran perempuan, oke. Nah, saya ingin memberikan satu ilmu buat ibu-ibu semua. Tolong next nak. Nah, tadinya saya pengen main game, tapi karena waktu udah nggak bisa. Tapi ibu-ibu bisa kerjakan di rumah masing-masing. Ini ada yang namanya mind mapping. Ya, mind mapping ini adalah mengakomodir pikiran kita. Tolong next nak. Tolong next. Nah, ini. Coba ibu di rumah masing-masing bikin mind mapping. Bagaimana saya meningkatkan profesionalisme saya? Pertama yang saya mesti tingkatkan adalah pribadi saya. Apa? Oh, saya tidak bisa berbicara dengan berani. Apa? Kalau saya pribadi, saya tidak bisa berbicara dengan berani satu cabang, maka caranya bagaimana? Latihan, belajar, misalkan. Nah, ini ibu sangat membantu ibu-ibu dalam mengembangkan profesionalisme. Di slide ada ya, mungkin di print kan sudah ada kopinya. Nanti di rumah ibu isi sendiri. Ibu isi sendiri, misalkan pribadi, terus profesi. Misalnya saya juga bekerja, apa yang harus saya tingkatkan? Misalnya kayak Bu Gadis saja adalah dosen. Nah, dosen Bu Gadis tingkatkan belajar atau memperdalam ilmu. Caranya bagaimana? Browsing di Google, ikut kursus atau apalah, nanti ditambahkan cabangnya. Kemudian bagaimana organisasi, apa yang bisa dikembangkan dalam organisasi? Oh, yang belum ada misalnya pembinaan mental. Apa yang dilakukan? Oh, memanggil narasumber untuk mental, mengajarkan ibu-ibu berwirausaha seperti itu. Kemudian lingkungan sosial apa? Ya, mungkin kita melakukan bakti sosial yang mana yang terdekat dan sebagainya. Ini mind mapping ini sudah saya gunakan dalam kehidupan rutin saya. Jadi kalau saya mau menjadi pembicara seminar, saya akan materinya apa subtopiknya, jam berapa, oh jam sekian mesti berhenti di sini, jam sekian mesti berhenti di sini. Begitu juga dengan rumah tangga. Saya kadang-kadang mesti mengatur waktu, tidur, bagaimana ketemu anak, kapan saya mesti terbang ke rumah anak yang di sini, kapan saya mesti. Ini mind mapping. Karena mind mapping ini adalah planning dan harapan. Jadi kalau ibu-ibu sudah punya mind mapping yang bagus, insya Allah arah kita melangkah tuh nggak akan nyimpang kemana-mana. Tadinya saya kepingin bikin kelompok, tapi kayaknya nggak mungkin, karena bikin mind mapping itu bisa 30 menit sendiri, itu agak lama. Jadi ibu kerjakan saja di rumah. Ini bukan sebatas ini. Kalau misalnya ibu punya anak 5, bikin mind mapping untuk 5 anaknya, Bu. Misalnya nama si kakak Kiki misalnya ya, satu Andi misalnya, Kiki, misalnya satu lagi Evi, misal satu lagi Dina, bikin tengahnya namanya Dina. Pendidikannya bagaimana, peningkatan soft skillnya bagaimana, pengajiannya bagaimana, ibu bikin Bu. Nanti kalau ibu punya ide, ibu tambahkan. Itu bagus banget Bu untuk masa depan kita. Jadi rank kita tuh koridornya tuh bagus. Itu namanya mind mapping. Kalau mau jelas ibu bisa buka di YouTube tuh banyak banget. Saya tadinya pengen mengajarkan banyak, tapi tidak seperti itu. Misalnya seperti Bu Tria, pengen mengembangkan bagaimana bisnisnya. Mungkin dari tren yang ada, oh mungkin jemputan mesti berubah jadi apa lagi. Oh berarti desain baru, oh ini seperti itu. Ini nggak akan nyimpang, bila perlu dikasih waktu. Ini tahun pertama, ini tahun kedua, ini tahun ketiga. Ini pasti bagus sekali. Nah ilmu yang dipakai banyak orang untuk membuat arah hidupnya itu tertata dengan baik dengan mind mapping. Jadi yang ada di otak kita map, kita petakan. Gitu. Jadi ini menjadi hal yang bagus. Saya di kelas saya juga setiap bulan saya ngajar 4 kelas, punya mind mapping masing-masing kelas. Nah jadi ini tertata, minggu kesekian ini, minggu kesekian ini siapa yang jadi maju, bagaimana presentasi, itu muncul.
Jadi ini menjadi pegangan saya tidak ngaco. Karena saya kadang-kadang ketika lagi ngasih materi seperti ini, saya tersinggung, terbersih, oh kelas mana nggak bisa. Jadi dengan main mapping, malam saya baca, sehingga kita bisa melihat besok saya frame-nya seperti ini. Menanyakan tentang kualitas diri. Apakah kualitas diri kita itu bisa diukur? Terus bagaimana cara kita mengukur agar kita itu bisa untuk menjadi lebih berkualitas, lebih berkualitas? Kualitas diri. Nah, kualitas ini ada dua cara ukur. Yang pertama dengan kuantitatif namanya penelitian. Kualitatif itu dengan angka. Tapi kalau kita orang awam, jangan mengukur dengan angka, Bu. Jadi kan Ibu siapa tadi? Ibu Ani. Jadi yang pertama itu Ibu bikin target. Target itu saya mau capai berapa lama? Misalnya target Ibu sekarang adalah pandai public speaking. Satu ya Bu, misalnya public speaking, berbicara di depan umum dikatakan. Saya 3 bulan harus bisa mampu menjadi orang yang berani tampil public speaking. Itu target. 3 bulan. Tapi saya tidak punya anggaran untuk kursus. Itu satu ya Bu, misalkan. Bagaimana? Saya belajar otodidak dengan latihan di rumah. Nah kemudian karena tidak ada yang mengajak kita untuk pidato, Ibu latihan pidato di rumah, kemudian sampaikan mungkin dengan suami, dengan keluarga cara pidato yang baik. Kalau benar atau terpuaskan, itu kualitas public speaking Ibu sudah bagus. Itu kalau ada target. Nah sekarang bagaimana kualitas ketika saya menjadi seorang ibu buat anak-anak saya? Ada orang yang menyampaikan kualitas ibu yang baik anaknya sukses semua. Tidak betul. Karena anak ini kan macam-macam kemampuannya, benar nggak? Itu kan bukan kita loh. Kalau anak saya harus sarjana semua dia sukses. Tidak Bu, karena ada anak yang tidak dengan sarjana dia bisa menjadi seorang anak yang sukses. Ada anak mungkin sukses berhasilnya menjadi orang yang menjadi contoh di masyarakat, misalnya dia hafiz Quran. Ibu sudah bisa mengukur kualitas. Nah yang pasti jangan sampai ada anak kita yang menyimpang dalam hal pergaulan. Itu ukuran kualitas. Contohnya ada anak kita satu, maaf ya, amit amit cabang bayi, na'udzubillah min dzalik, ada yang kena narkoba. Ibu merasa ibu gagal? Tidak. Ibu tidak berkualitas? Tidak. Ada faktor lingkungan, Ibu. Nah, sekarang bagaimana Ibu membenahi? Kalau anak yang Ibu tadinya ada yang kena narkoba, saya bilang na'udzubillah min dzalik, tiba-tiba anak ini jadi orang hebat, bisa sembuh, bisa menjadi contoh, diajak BNN untuk menjadi contoh bagaimana recovery dari dia narkoba, kemudian dia sembuh. Itu seorang ibu yang sangat berkualitas. Kebetulan di lingkungan kita itu ada karyawan, katakanlah ASN, punya suami dan punya istri. Nah mereka ini kelihatan Bu, ada main di luar itu. Jadi di sini yang ingin kami tanyakan selaku kami yang dituakan, kami pengen Bu, bagaimana kami menyikapi yang hal seperti itu. Karena dikala kami tegur takut tersinggung, dikala tidak kami tegur ya itu tadi Bu. Jadi mohon dengan Ibu bagaimana menyikapi hal-hal seperti itu. Dengan rekan kerja kita, Ibu sebaiknya mengajar bicara 4 mata saja. 4 mata dalam arti kata Ibu cerita dengan si yang bermasalah. Maaf saya boleh nanya, yang di ruangan Ibu perempuan atau laki-laki? Kebetulan dua-duanya. Masya tahu. Seruangan, jalanan kulinoran itu kan Tresna jalanan kulino. Tahu ide itu menurut saya tuh tidak masalah kok, karena ibu yang dituakan ada baiknya kok nggak bertiga. Maaf lagi saya mau bertanya, apakah mereka sudah berkeluarga? Dua-duanya sudah berkeluarga.
Tidak salah ibu menyampaikan itu. Karena ibu yang dituakan, ibu jadi panutan bu harusnya. Lain kalau kasus ini tidak ibu bicarakan. Toh ASN ini kan punya aturan. Kita bawa pada ranah aturan bu, bukan ranah hati dan ranah tidak enak. Kalau ranah hati dan ranah tidak enak, kita pasti punya standar tidak ingin mengganggu orang lain. Tapi itu bukan kebahagiaan yang mereka lakukan, malah petaka. Ibu ingat nggak kasus yang di Prabu Muli? Pada baca nggak tuh kasus yang seorang polisi? Seorang polisi yang akhirnya sampai dia ketipu suaminya mengaku jejaka, itu satu sisi. Tapi kalau dua-duanya sudah suami istri, ibu ajak ngobrol. Artinya kalau kita mengajak mereka berbicara berdua, ibu membiarkan suatu kegiatan yang amoral. Saya tidak mengatakan zina ya bu ya, amoral dilakukan di depan mata kita. Ibu berdosa. Ibu berdosa. Ajak ngomong dan anggap mereka sebagai anak. Bagaimana cara saya menghadapi keluarga yang sering ngomong di belakang saya, padahal saya sekarang ini sudah membantu kebutuhan warga dengan saya membangun musola. Ikhlas itu sangat berat. Kalau tahapan sebelum ikhlas, di sini kita berbicara tulus dulu ya bu ya. Nah tulus itu baik sudah tidak mengharapkan apa-apa kan bu, apalagi ikhlas. Saya selalu mengatakan orang ikhlas itu cuma satu, Rasulullah SAW. Kita nggak mungkin sampai ke sana. Jadi ibu gak usah pening, usah pusing, gak usah mikir yang aneh-aneh. Oh tadi saya sudah sampaikan niat, dedikasi ibu untuk masyarakat. Kita tidak bisa memaksa orang untuk suka dengan cara kita. Kalau dia sudah ada yang hadir nanti 60% orang ngomong di belakang, bu, Pak Jokowi lah ya, bu, orang ngomong apa masa bodoh lah, yang penting aku jalan. Jadi ibu apalagi sebagai warga, ibu tidak usah pengen cari tahu siapa yang tidak suka, nggak usah bu. Motorin hati kita. Jadi yang terbaik adalah ibu itu tetap saja dengan dia membangun musola, cari pengurusnya yang benar-benar mau. Oh yang datang ke musola orang yang mau beribadah. Seberapa banyak yang datang itulah ibadah kita. Semakin banyak ibu diam dan semakin banyak orang yang ngomongin ibu di belakang, semakin baik hati ibu di mata Allah. Saat saya pertama kali di sini jadi ketua dan wanita waktu itu ya, saya tuh pusing kepala, sakit kepala. Karena apa? Kata-kata yang masuk ke Pak Andi, kata-kata yang masuk ke saya itu seperti sembilu kalau ibaratnya kita ibaratkan. Sampai Pak Andi itu bilang, karena ada satu kata yang sampai ke telinga saya, kenapa Bu gadis itu katanya, apa sudah berhenti jadi dosen? Apa udah pindah ke PDAM? Tapi aku diam aja, aku juga nggak bilang ke Pak Andi, maksud aku tidak mau ngerepotin, mau berbagi Pak Andi karena dia juga lebih berat dari saya yang dia kerjakan untuk membenahi PDAM ini. Tapi suatu waktu, ini cerita ya, jadi mungkin nanti bisa juga kita kasih sama Ayu kita. Waktu itu Pak Andi pernah bilang suatu malam, ibu berhenti aja jadi ketua Dharma Wanita PDAM. Kejut saya bilang kenapa? Tapi langsung saya mikirnya gini, pasti ada yang sudah sampai semua nih kata-kata di Pak Andi. Akhirnya tapi saya bilang begini, boleh saya berhenti jadi ketua Dharma Wanita Persatuan PDAM, tapi saya akan melapor dulu. Saya bilang ke Ibu Dharma Wanita Ibu Penasehat, kemudian ke Ibu Evi, dan yang paling penting kalau saya mau berhenti jadi ketua Dharma Wanita,
mundur dulu Adi Wijaya sebagai dirut PDAM. Karena saya diangkat jadi ketua dan wanita itu secara otomatis karena jabatan suami saya. Nah kalau ayah pengen saya berhenti dulu jadi dirut. Saya ikut, saya berhenti. Dia langsung. Saya bilang akhirnya diskusi lagi yuk. Saya bilang ya kalau mendengarkan omongan orang, saya tahu ayah udah capek terus dengerin omongan orang. Mungkin satu sisi Pak Andi takut saya nggak kuat kali ngadepin seperti ayah sudah tahu siapa saya bilang. Saya udah tahu saya dari muda, saya tahu saya seperti apa. Mau orang angkat saya, mau orang jungkel balik, kepalanya ke bawah, kaki ke atas, saya bilang saya tidak peduli. Selagi saya yang saya kerjakan ini benar-benar untuk organisasi ini. Nah jadi Bu, mungkin itu sebenarnya yang saya lakukan di sini sampai akhirnya semua seperti ini. Ibu bayangkan dulu dan wanita ini satu lembar surat pun tidak ada, satu lembar surat masuk tidak ada, satu lembar ini teragendakan. Jadi saya betul-betul lagi memulai dari awal. Nah jadi memang capek Bu, tapi sekarang Ibu lihat bagaimana kami bisa timbul kata Ayu Evi tadi, kami bekerja tanpa pun saya bilang kita mau ada ini, semua bergerak, semua bidang sudah bergerak. Jadi itu satu kepuasan bagi saya, mungkin itu pengalaman saya. Mungkin Ayu bisa memberikan sedikit. Iya betul sekali ya Bu. Jadi memang sebenarnya begini, kalau kita hidup karena mendengarkan omongan orang, nggak akan jalan. Karena yang tahu diri kita kan kita. Makanya saya bilang tadi tergantung dari niat. Kalau Bu Gadis niatnya untuk memberikan kemanfaatan buat istri-istri karyawan karena posisinya sebagai istri direktur utama. Kalau bukan istri direktur utama, mungkin Bu Gadis nggak akan duduk di sini. Nah jadi pendapat saya adalah orang kenapa ngomong seperti itu karena pasti ada ketidakpuasan dalam dirinya atau karena ketidakmampuannya. Cuma ada dua yang saya sampaikan. Dia tidak puas dengan saat ini dia berada. Yang kedua ketidakmampuannya untuk sama dengan orang yang sukses tadi. Nah makanya kita harus tahu bahwa kita dengar. Memang semakin banyak kumpul sama ibu-ibu, semakin banyak kita bergaul, semakin banyak masalah yang muncul. Jadi nggak usah dipikir masalahnya, yang kita pikirkan bagaimana masalah itu jadi manfaat buat kita bersama. Dan pasti timurnya solid. Itu aja intinya. Yang tidak mau ya jangan dipaksa. Saya udah bilang sama Bu Gadis dari awal. Kita berorganisasi ini yang mau saja, yang tidak mau bisa kita paksa. Yang punya tugas lain nggak bisa kita paksa. Toh tanpa mereka kita bisa jalan. Karena pemaksaan itu membuat orang tidak nyaman. Kalau orang tidak nyaman, akan muncul isu, masalah baru, omongan di belakang yang baru.